Kompetensi Dasar, Sekolah Kedinasan, Soal Wawasan Kebangsaan, TWK. Bersama saya di Success Channel. Soal nomor 31. Sebagai perwujudan semangat kebangsaan kolektif dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, maka tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia. Hal ini karena Budi Utomo merupakan A. Organisasi yang didirikan oleh kaum terpelajar, B. Organisasi yang didukung oleh pemerintah Belanda, C. Organisasi sosial modern yang menanamkan semangat kebangsaan, D. Bentuk penghargaan yang diberikan oleh Belanda kepada Indonesia, E. Organisasi politik yang menentang kolonial Belanda. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang paling tepat adalah opsi C. Organisasi sosial modern yang menanamkan semangat kebangsaan. Pembahasan. Menurut Van de Venter, Indonesia bagaikan wanita cantik yang baru bangun dari tidurnya. Semangat kebangsaan dimulai dari Budi Utomo sebagai organisasi sosial modern yang menanamkan semangat kebangsaan. Soal nomor 32. Untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia secara bersama-sama hendaknya memiliki komitmen dalam mencapai masyarakat adil dan makmur. Dalam konteks kehidupan siswa, maka setiap siswa seharusnya mempunyai komitmen untuk A. Melawan segala bentuk penyalahgunaan narkoba, B. Menolak paham intoleransi, C. Menolak segala bentuk kekerasan, D. Menghindari perbuatan yang tercela, E. Menolak paham radikalisme. Oke, kita cek jawabannya secara bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi A. Melawan segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Nah, kenapa ini bisa sebagai jawaban yang paling tepat ya? Kita cek pembahasan. Siswa dapat mempunyai komitmen kebangsaan secara kolektif untuk memperkuat NKRI yang berupa ancaman non-fisik, yaitu penyalahgunaan narkoba. Nah, penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap generasi muda. Nah, jadi itu ya. Jadi di sini yang lebih ditekankan kata kuncinya adalah kehidupan siswa. Jadi kehidupan siswa itu masa depannya sangat penting. Jadi di sini yang akan menjadi yang paling tepat adalah melawan bentuk penyalahgunaan narkoba. Nah, kalau ini bisa kita lawan, otomatis yang opsi yang lain itu secara berkelanjutan bisa kita tolak seperti itu ya. Jadi yang paling tepat di sini konteksnya dalam kehidupan siswa. Siswa itu adalah sebagai generasi muda. Jadi generasi muda ini harus diselamatkan dengan apa? Dengan melawan segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Dengan ini kita bisa memperkuat NKRI Indonesia. Bangsa Indonesia secara bersama-sama hendaknya memiliki komitmen, kita sebagai siswa komitmen secara integritas seperti itu. Nah, lanjut soal nomor 33. Salah satu semangat dalam mewujudkan cinta tanah air dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni semangat perdamaian dan semangat Pancasila. Dalam konteks kehidupan siswa, maka setiap siswa seharusnya mempunyai komitmen untuk A. Melawan segala bentuk kemaksiatan, B. Belajar bersama mengerjakan soal ujian, C. Menolak segala bentuk kekerasan dan radikalisme, D. Menghindari perbuatan yang tercela, E. Bersama-sama menghadapi ketidakadilan. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah C. Menolak segala bentuk kekerasan dan radikalisme. Pembahasan. Cinta tanah air dan bangsa dalam konteks NKRI
maka siswa harus menolak segala bentuk kekerasan dan radikalisme. Kekerasan dan radikalisme harus dihindari karena dapat merusak perdamaian dan semangat Pancasila. Peserta didik perlu memiliki komitmen cinta tanah air untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi jelas ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah opsi C. Segala bentuk kekerasan dan radikalisme harus kita tolak. Lanjut soal nomor 34. Semangat dan komitmen kebangsaan diperlukan untuk memperkuat NKRI melalui bela negara. Dalam konteks kehidupan bernegara, yang dapat dilakukan oleh siswa adalah bela negara, yaitu A. Memahami Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan peraturan hukum lainnya. B. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. C. Menjaga nama baik sekolah. D. Menuntut ilmu demi kemajuan bangsa dan negara. E. Menjaga nama baik dan kehormatan bangsa dan negara. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi D. Menuntut ilmu demi kemajuan bangsa dan negara. Nah, pembahasan. Konsep bela negara dapat dilakukan sesuai profesi masing-masing. Dalam hal ini, seorang siswa menuntut ilmu demi kemajuan bangsa dan negara. Bagi siswa, menuntut ilmu merupakan bentuk bela negara demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Jadi jelas sekali kenapa opsi D ini yang paling tepat. Ya, kita lanjut soal nomor 35. Salah satu implikasi kebijakan otonomi daerah yang dikembangkan di Indonesia adalah A. Pemerintah pusat tidak lagi berkewajiban memberikan anggaran kepada daerah. B. Daerah-daerah lebih kreatif dalam mengembangkan sumber dayanya. C. Terjadinya pemusatan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah. D. Hanya putra-putra daerah yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan di daerah. E. Pemilihan kepala daerah melalui perwakilan secara demokratis. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi B. Daerah-daerah lebih kreatif dalam mengembangkan sumber dayanya. Pembahasan. Sesuai dengan pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang pemerintah daerah. Yang pertama, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Yang kedua, hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selalu berdasarkan undang-undang. Jadi jelas di sini ya. Jadi pemerintah pusat tidak lagi berkewajiban memberikan anggaran kepada daerah, itu tidak benar. Opsi C, terjadinya pemusatan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah, tidak benar sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Opsi D, hanya putra-putra daerah, ini juga tidak benar. E, pemilihan kepala daerah melalui perwakilan secara demokratis, tidak benar. Jadi yang paling tepat adalah daerah-daerah lebih kreatif dalam mengembangkan sumber dayanya. Jadi sudah dikasih kebebasan ya dari pusat untuk daerahnya supaya lebih kreatif. Soal nomor 36. Prinsip yang menyatakan kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan disebut dengan prinsip dari A. Ketahanan nasional. B. Wawasan Nusantara. C. Nasionalisme Indonesia. D. Kebinekatunggalikaan. E. Keadilan sosial. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi B. Wawasan Nusantara. Pembahasan. Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional bangsa dan negara Indonesia yang memandang Indonesia merupakan satu kesatuan di bidang ideologi,
politik, ekonomi, serta sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Jadi jelas sekali yang dijelaskan di sini ya. Prinsip ini menyatakan prinsip dari wawasan Nusantara. Nah, kita lanjut ke soal nomor 37. Salah satu faktor pemersatu bangsa adalah bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Pengaturannya dalam undang-undang bertujuan untuk memperkuat NKRI, yaitu A. Menjaga kehormatan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Menjaga kesatuan TNI dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Menjaga wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. D. Menjaga pulau-pulau terpencil dari pengakuan negara lain. E. Memberikan identitas bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang paling tepat adalah opsi E. Memberikan identitas bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sesuai pasal 35 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sangsaka merah putih, maka bendera sebagai salah satu identitas bangsa yang membedakan dengan bangsa yang lain. Jadi jelas sekali di sini ya, pengaturannya dalam undang-undang itu tujuannya adalah memberikan identitas bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membedakan dengan negara kita dengan negara yang lain. Lanjut soal nomor 38. Salah satu faktor penghambat di mana terjadi konflik antar kelompok masyarakat yang dapat membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu sumber utama konflik tersebut tercermin dalam perilaku A. Fanatisme dalam menjalankan semua agamanya. B. Persaingan untuk memperoleh tempat tinggal. C. Pertukaran kesenian antar daerah. D. Suatu suku mendominasi suku-suku lainnya. E. Kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Oke, kita cek jawabannya secara bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi D. Suatu suku mendominasi suku-suku lainnya. Kita cek pembahasan. Merupakan hal yang tidak boleh terjadi karena merupakan salah satu faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Konflik antar kelompok masyarakat merupakan salah satu yang dapat membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia ketika suatu suku mendominasi suku-suku lainnya. Jadi jelas ya. Lanjut soal nomor 39. Setiap pelajar dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam membangun dan menjaga kesatuan nasional. Salah satu caranya adalah A. Meningkatkan kemampuan di bidang teknologi. B. Meningkatkan penguasaan terhadap pengetahuan umum. C. Mengikuti berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler. D. Mengembangkan sikap saling menghormati semua agama. E. Menjadi anggota aktif gerakan pramuka. Oke, kita cek jawabannya secara bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi E. Menjadi anggota aktif gerakan pramuka. Pembahasan sesuai pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, yaitu upaya bela negara yang dapat dilakukan melalui PKN, wajib militer, masuk menjadi anggota TNI atau Polri, dan sesuai profesi masing-masing. Nah, di sini sasarannya adalah sebagai seorang pelajar, maka tetap dapat berpartisipasi, misalnya dengan menjadi anggota pramuka. Lanjut soal nomor 40.